Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 61. Pulang. Cinta, sore dia belum? Saya duduk di samping Cinta bertanya dengan wajah yang frustasi dan berharap segera mendapat solusi untuk permasalahannya. Belum, jawab Cinta duduk bersandar saya menjamkan matanya. Mana mungkin dia bisa menemukan solusi untuk permasalahan Cinta, sedangkan dia sendiri sudah sangat pusing dengan masalah rumah tangganya. Peristiwa pagi itu tak akan pernah terlupakan. Bahkan setiap adegan demi adegan terus tertata rapi dalam ingatannya. Bagaimana dia bertengkar dengan Rafasa hingga pria itu tidak pernah pulang. Bahkan ketika akan pergi ke Perancis, dia tidak berjumpa dengan suaminya. Cin, panggil Cahaya. Iya, Cinta menjawab tanpa membuka matanya. Mama aku pasti akan shock jika melihat travel bag yang aku bawa. Kamu yang istri pengusaha muda aja gak bawa oleh-oleh sebanyak aku. Duh, gimana ya cara menjelaskannya? Cahaya meringis. Gimana ceritanya hingga kalian berpacaran? Cinta yang masih penasaran akhirnya bertanya. Sejak awal melihat Cahaya begitu dekat dengan Arlan, dia ingin langsung bertanya dan mendapatkan niatnya karena tidak enak rasanya menginterogasi sahabatnya di dekat pria menjadi kasih Cahaya tersebut. Awalnya aku diminta Miss Eva untuk mengantar barang milik Mas Arlan di kamarnya. Kamu tahu sendiri kalau aku sangat suka dengan dia. Bisa dikatakan aku memang mengagumnya. Dikasih kesempatan ini sungguh sangat membuat aku senang, dan dengan bodohnya aku meletakkan barang itu dengan sangat lambat-lambat dengan harapan aku bisa lebih lama melihat dia. Menurut aku ini kesempatan langka. Saya bilang untuk jujur tak bisa cinta, kan dia tidak memiliki kesempatan untuk berbohong. Secara tidak langsung, sang sahabat sudah mengetahui seperti apa hubungan yang dia lakukan bersama dengan Arlan. Cintanya diam dan mendengarkan penjelasan dari sahabatnya. Kemudian dia mengajak aku untuk duduk bersama dengannya. Kami ngobrol hal sederhana. Dia menyuguhkan aku minum beralkohol. Sebenarnya aku menolak, tapi dia minta aku mencoba. Sebenarnya rasanya enak, dan karena penasaran, aku pun mencobanya. Jujur, aku tidak merasa mabuk. Sampailah semua itu terjadi. Saya melihat air matanya, dan itu pasti ada. Kamu beri kesucianmu untuk dia. Cinta menacaya dengan ngorek keningnya. Dia yakin bahwa sahabatnya itu masih perawan karena dia tidak pernah berpacaran dengan siapapun. Walaupun aku menggum beratnya, tapi aku tidak sebodoh itu. Hanya saja dia mengambilnya secara paksa. Aku sudah menolak, tapi dia tidak mau berhenti. Dia untuk datang ke Indonesia untuk melamarku. Aku berharap dia benar-benar serius dengan ucapannya. Dan serius bukan main-main. Menurut aku, kamu itu sudah cacat sebagai perempuan. Memang sih, tidak semua laki-laki merupakan istri pasti berkeadaan suci. Namun hampir rata laki-laki pasti menginginkan dialah pria pertama untuk istrinya. Itu juga yang aku takutkan. Untuk masalah ini tolong jangan cerita ke siapa-siapa ya. Saya megang tangan Cinta. Dia bahasanya mau menjaga aibnya. Cinta mengangkat jempolnya. Istri Rafasa itu selalu bisa menjaga setiap rahasia. Memang dia bukan jenis orang yang banyak cerita apalagi pintar bergosip. Jadi untuk masalahku gimana, Cin? Cinta tersenyum kecut. Gini aja ya, Indonesia masih jauh. Kita berpikir solusi untuk masalah kamu. Aku yakin pasti ada solusinya. Cinta mencoba untuk menghibur. Iya, jawab Cahaya. Kamu yakin ya kalau dia benar-benar cinta sama kamu? Kalau menurut penampilan aku, dia itu seperti pria playboy. Cinta menang Cahaya. Bisa saja setiap janji kata Arlan hanya untuk bisa lepas dari Cahaya. Enggak tahu deh, telepon yang begitu singkat. Mana mungkin aku berani mengatakan dia benar-benar mencintai aku. Dia tidak ingin terlalu banyak berharap. Dia cukup tahu diri dan sadar diri. Mana mungkin dia bermimpi untuk menjadi istri dari Arlan Lukas. Cinta menganggukkan kepalanya dan menolak jawaban dari sahabatnya. Ayah, aku capek sekali. Sejak 1 bulan terakhir ini, badan aku rasanya mudah lemas. Aku suka ngantuk dan tidur. Cinta menutup mulutnya yang sedang menguap.
Aku perhatiin kamu juga pucat dan kamu juga semakin kurus. Apa kamu nggak periksa ke dokter? Cahaya memandang wajah Cinta. Rencananya aku akan periksa ke dokter nanti setelah di Indonesia. Tapi aku takut. Waktu kalau aku divonis penyakit yang berbahaya. Cinta mengakukan ketakutan yang dia rasakan. Jika penyakit itu diketahui lebih cepat, maka penanganan lebih cepat. Itu artinya penyakit kamu belum parah dong. Kamu harus semangat dan jangan takut. Kau pasti bisa sembuh, aku yakin. Cahaya mencoba memberikan semangat untuk sahabatnya. Aku harap gitu. Aku tidur dulu, soalnya ngantuk sekali. Iya, aku juga mau tidur. Siapa tahu saat bangun sudah dapat ide. Akhirnya kita sampai di tanah air. Cahaya berkata dengan riang. Bisa kembali dengan selamat dan menjaga kaki di tanah air. Sungguh dia bahagia, meskipun separuh hatinya sudah tertinggal di Paris. Iya, senangnya kita sampai dengan selamat. Cinta tersenyum. Senyum untuk menutupi luka dan perih di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit dan juga sedih ketika pergi tidak ada yang mengantarkannya. Begitu juga ketika kembali. Tak ada seorang yang menjemput. Namun Cinta tidak bisa menyalahkan siapapun. Dialah yang menjauh dari orang-orang selama ini dekat dengannya. Aku aktifkan telepon dulu, soalnya ayah dan bunda katanya mau jemput aku. Cahaya langsung aktifkan telepon selulernya dan menemui kedua orang tua serta adiknya. Sedangkan Cinta hanya diam ketika mendengar perkataan sahabatnya. Mereka berdua berjalan sambil bergandengan tangan menuju ke pintu keluar penumpang. Ternyata mereka sudah di sini. Cahaya geram ketika melihat keluarganya sudah menunggu di ruang tunggu. Rasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh sudah tidak dirasakannya lagi. Dia sudah tidak sabar untuk segera berkumpul dengan keluarga tercinta. Kamu apa sudah kasih tahu suami kamu kalau kita sudah sampai? Cahaya menang Cinta. Belum, aku aktifkan telepon dulu. Cinta tersenyum untuk menutupi keadaan. Aku rindu Mama Sari dan Papa Erik, batinnya. Cinta mana ponselnya yang belum diaktifkan. Ingin sekali menghubungi Mama serta Papa mertuanya untuk beritahu bahwa dia sudah sampai di Indonesia dan sekarang berada di bandara. Harapan kedua mertuanya itu peka dan mau menjemput di sini. Namun Cinta tidak ingin melakukan hal itu. Perjanjian dibuat dengan suaminya sudah menjerat lehernya. Ayo cepat telepon, berkamu gak lama nunggunya. Cahaya mendesak Cinta. Tubuhnya terasa amat lelah dan ingin bisa cepat pulang untuk beristirahat. Cahaya, ayah, bunda serta keluarga Cahaya yang lain berlari ke arah Cahaya. Ayah, bunda, adek, Cahaya melambaikan tangannya berlari mendekat ke keluarganya. Rasa begitu sangat terharu karena yang datang menjemput bukan hanya keluarga intinya saja, namun juga pamannya, tantenya, saudara sepupu serta nenek dan kakeknya. Bunda rindu sekali. Bunda Cahaya begitu sangat bahagia dan memeluk putrinya. Ayah juga rindu bunda, rindu sekali. Cahaya semakin memeluk tubuh bundanya dan kemudian mencium pipi wanita itu kiri dan kanan. Setelah melepas rindu terhadap bundanya, Cahaya kemudian melakukan hal yang sama terhadap ayahnya, adiknya, serta keluarganya yang lain. Karena bahagia dan juga bangga terhadap putrinya terlihat jelas di wajah kedua orang tua Cahaya dan juga keluarga yang lainnya. Cinta hanya diam ketika melihat suasana haru yang begitu sangat membahagiakan. Dengan menangis namun malu, Cinta bercanda untuk duduk dan pura-pura menunggu suami serta kedua mertuanya datang menjemput. Jika nanti sahabatnya itu sudah pergi, maka dia baru akan memesan taksi. Cinta menoleh ke asal suara yang sedang memanggil namanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.